Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Saputri, NIM 19104168890. Di sini saya sudah meringkas mata kuliah e-marketing bab 2. Yang pertama itu Think. Think bisa disebut penelitian, perencanaan, dan strategi. Gunakan peluang digital untuk memenuhi tantangan komunikasi, pasar, dan produk. Rencanakan aset dan kampanye. Yang kedua ada Create, atau buat aset yang indah dari situs web dan video hingga spanduk dan aplikasi iklan. Yang ketiga ada Engage, gunakan saluran untuk mengarahkan lalu lintas ke aset tersebut dan bangunlah hubungan dengan pelanggan. Yang ketiga ada Optimis, lacak dan analisis untuk memahami kinerja aset dan kampanye, dapatkan wawasan untuk meningkatkan dan menguji aset dan kampanye. Bagian pertama buku ini dikhususkan untuk berpikir strategi pemasaran digital, menangani bagaimana internet telah mengubah dan menantang dunia, di mana kita memasarkan dan bagaimana cara terbaik untuk menggunakan alat dan taktik digital untuk strategi pemasaran yang efektif. Selanjutnya, apa itu pemasaran? Definisi sederhana untuk pemasaran adalah penciptaan dan kepuasan permintaan untuk produk atau layanan Anda. Jika semuanya berjalan dengan baik, permintaan ini harus diterjemahkan ke dalam penjualan dan pada akhirnya pendapatan. Nah, apa itu pemasaran digital? Jika pemasaran menciptakan dan memenuhi permintaan, pemasaran digital mendorong penciptaan permintaan menggunakan kekuatan internet dan memenuhi permintaan ini dengan cara-cara baru dan inovatif. Internet adalah media interaktif. Hal ini memungkinkan untuk pertukaran mata uang, tetapi lebih dari itu, memungkinkan untuk pertukaran nilai. Selanjutnya, bisnis di internet dapat memperoleh nilai dalam bentuk waktu, perhatian, dan advokasi dari konsumen. Selanjutnya, memahami strategi pemasaran. Yang pertama, strategi bisnis dan merek. Merek adalah kapal nilai dalam persamaan ini. Merek tersebut membenarkan mengapa bisnis itu penting dan apa nilai tambah bagi kehidupan orang. Yang kedua ada strategi pemasaran. Tujuan dari strategi pemasaran adalah untuk mengatasi tantangan atau tujuan bisnis atau merek yang telah diungkapkan. Nah, selanjutnya berikut ini adalah beberapa pertimbangan dan alat untuk melakukan analisis situasional merek kita yang ingin membuka bisnis. Yang pertama, kita memahami lingkungan. Lingkungan adalah konteks keseluruhan atau dunia luar di mana bisnis berfungsi. Yang kedua, memahami bisnis. Ada beberapa model pemasaran yang dapat digunakan untuk memahami bisnis dan merek yang Anda tanda tangani. Karena sangat penting bagi semua pesan pemasaran untuk merangkum identitas dan tujuan merek. Ini merupakan langkah yang sangat penting. Dan yang terakhir, memahami pelanggan. Untuk benar-benar memahami pelanggan Anda perlu melakukan riset pasar. Setelah itu tujuannya adalah untuk menjangkau pelanggan dengan pesan pemasaran yang tepat pada tahap yang tepat dari perjalanan mereka. Selanjutnya memahami pesaing. Akhirnya penting untuk mengetahui siapa lagi yang memasarkan ke pelanggan potensial Anda, apa yang mereka tawarkan dan bagaimana Anda dapat menantang atau belajar dari mereka. Selanjutnya ada 3 strategi pemasaran digital. Nah, bagian ini mempertimbangkan strategi digital secara terpisah untuk menyoroti beberapa perbedaan dalam pendekatan, tetapi ini harus berubah dalam praktik dari waktu ke waktu. Strategi pemasaran digital dibangun berdasarkan dan mengadaptasi prinsip-prinsip pemasaran tradisional menggunakan peluang dan tantangan yang ditawarkan oleh media digital. Selanjutnya ada analisis 5 kekuatan Porter. Ini alat bisnis yang membantu menentukan intensitas dan daya tarik pasar. Dan ada 4P pemasaran membantu Anda menyusun komponen yang membentuk penawaran pembeda dan pemasaran merek, yaitu yang pertama ada produk atau layanan,
apa yang dijual perusahaan. Yang kedua ada harga, memudahkan pelanggan untuk membandingkan harga produk di sejumlah pengecer. Ini menjadikan internet sebagai pasar persaingan yang nyaris sempurna. Yang ketiga, penempatan atau distribusi. Distribusi produk dan pasar tidak lagi harus ditentukan oleh lokasi. Yang keempat ada promosi. Internet sebagai media informasi dan hiburan secara alami cocok untuk mempromosikan produk. Selanjutnya ada membuat strategi pemasaran digital. Setiap kegiatan dengan tujuan akhir atau apakah itu memenangkan perang, membangun kota atau menjual produk harus memiliki cetak biru untuk diikuti oleh setiap orang dalam organisasi. Yang pertama ada konteks, yaitu langkah pertama dalam menyusun strategi yang sukses adalah memeriksa konteks organisasi dan berbagai pemangku kepentingan. Yang kedua, pertukaran nilai. Setelah Anda mengamati situasi pasar, langkah kedua adalah melihat kembali janji nilai yang Anda buat. Dengan kata lain, nilai unik apa yang dapat ditambahkan organisasi Anda ke pasar tersebut. Selanjutnya yang ketiga, tujuan. Saat menetapkan tujuan, pemasaran digital Anda ada 4 aspek utama yang perlu dipertimbangkan. Yaitu tujuan, taktik, indikator, kinerja utama atau KPI, dan target. Mari kita lihat satu persatu secara bergantian. Nah, tujuan harus SMART. Yang pertama, singkatan dari spesifik atau tujuannya harus jelas dan terperinci, bukan kabur dan umum. Yang kedua, M, measurable. Tujuan harus dapat diukur sehingga Anda dapat mengukur apakah Anda mencapai hasil yang diinginkan. Yang ketiga, A, attainable. Sasarannya haruslah sesuatu yang mungkin dicapai oleh merek Anda berdasarkan sumber daya yang tersedia. Yang R, realistic. Tujuannya juga harus masuk akal dan didasarkan pada data dan tren. Jangan membesar-besarkan atau melebih-lebihkan apa yang bisa dicapai. Dan yang terakhir T, time bound. Akhirnya tujuan harus dikaitkan dengan jangka waktu tertentu. Nah, definisi indikator kinerja utama atau IKU. Indikator kinerja utama adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Dan yang terakhir ada tujuan indikator kinerja utama, yaitu ada 3. Yang pertama, untuk mendapatkan ukuran sejauh mana keberhasilan dan pencapaian telah diraih organisasi tersebut selama beberapa waktu terakhir. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas kinerja instansi tersebut, utamanya kinerja para karyawan. Dan yang terakhir 3, untuk mendapatkan informasi penting soal kinerja karyawan selama ini. Demikian itu saja ringkasan bab 2 di mata kuliah e-marketing ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.